Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nopan Raffi Fahid Rahman dari Penjas 2E dengan NPM 192191157. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep pengembangan kurikulum. Langsung saja ke materinya. Yang pertama yaitu pengembangan kurikulum. Pada hakikatnya, pengembangan kurikulum itu merupakan usaha untuk mencari bagaimana rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan pengembangan dan kebutuhan untuk mencapai tujuan tertentu dalam suatu lembaga. Berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2003 Bab 10 tentang kurikulum, Pasal 36 Ayat 1, bahwa pengembangan kurikulum dilakukan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Setiap pengembangan kurikulum selain harus berpijak pada sejumlah landasan, juga harus menerapkan atau menggunakan prinsip-prinsip. Nah, materi yang kedua yaitu tentang prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Menurut Asep Hernawan, mengemukakan 5 prinsip dalam pengembangan kurikulum, yaitu yang pertama prinsip relevansi, yang kedua prinsip fleksibilitas, yang ketiga prinsip kontinuitas, yang keempat prinsip efisiensi, dan yang kelima prinsip efektivitas. Sedangkan prinsip khusus yang tentu tidak dapat disampingkan adalah prinsip yang berkaitan dengan tujuan pendidikan, yang kedua prinsip yang berkaitan dengan isi pendidikan, yang ketiga prinsip yang berkaitan dengan pemilihan proses belajar mengajar, yang keempat prinsip yang berkaitan dengan media atau alat pembelajar, dan yang terakhir, prinsip yang berkaitan dengan kegiatan penilaian. Langsung saja yang ketiga yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan kurikulum. Ada 3 faktor yang mempengaruhi pengembangan kurikulum, yaitu perguruan tinggi yang pertama. Dari segi pengembangan ilmu, pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan di perguruan tinggi umumnya, pengetahuan dan teknologi banyak memberikan sumbangan bagi isi kurikulum serta proses pembelajaran. Yang kedua, masyarakat. Sekolah merupakan bagian dari masyarakat yang diantaranya bertugas mempersiapkan anak didik untuk dapat hidup secara bermartabat di masyarakat. Sebagai bagian dari agen masyarakat, sekolah sangat dipengaruhi oleh lingkungan masyarakat di tempat sekolah tersebut berada. Isi kurikulum hendaknya mencerminkan kondisi masyarakat penggunanya serta upaya memenuhi kebutuhan dan tuntutan mereka. Yang ketiga, sistem nilai. Dalam kehidupan bermasyarakat terdapat sistem nilai, baik nilai moral, keagamaan, sosial, budaya, maupun nilai politis. Faktor-faktor lain yang mempengaruhi pengembangan kurikulum diantaranya filosofis, psikologis, sosial budaya, politik, pengembangan negara dan perkembangan dunia, dan yang terakhir ilmu dan teknologi atau iptek. Langsung saja ke materi yang keempat yaitu artikulasi dan hambatan kurikulum. Artikulasi dalam pendidikan berarti kesatuan paduan dalam koordinasi segala pengalaman belajar. Untuk merealisasikan artikulasi kurikulum perlu meneliti kurikulum secara menyeluruh, membuang hal yang tidak diperlukan, menghilangkan duplikasi, merevisi metode serta isi pengejaran, mengusahakan peluasan dan kesinambungan kurikulum. Hambatan-hambatan pengembangan kurikulum. Dalam pengembangan kurikulum terdapat beberapa hambatan, yaitu yang pertama, guru kurang berpartisipasi dalam pengembangan kurikulum. Hal itu disebabkan karena kurang waktu, kekurangannya sesuaian pendapat, dan karena kemampuan dan pengetahuan guru sendiri. Yang kedua, karena hambatan masyarakat. Untuk mengembangkan kurikulum butuh dukungan masyarakat dalam baik pembiayaan maupun dalam memberikan umpan balik terhadap sistem pendidikan atau kurikulum yang sedang dijalankan. Yang keempat, hambatannya yaitu biaya. Untuk pengembangan kurikulum, apalagi yang berbentuk kegiatan, eksperimen baik metode, isi, atau sistem secara keseluruhan, membutuhkan biaya yang tidak sedikit berlaku. Yang selanjutnya,
Yang terakhir, model-model pengembangan kurikulum. Robert S. Jais menyatakan ada 8 model pengembangan kurikulum. Yang pertama, the administrative model. Model ini mengemukakan prosedur garis staf atau garis komando dari atas ke bawah. Maksudnya, inisiatif pengembangan kurikulum berasal dari pejabat tinggi atau Kemdiknas. Yang kedua, the grassroots model. Inisiatif pengembangan kurikulum model ini berada di tangan guru-guru sebagai pelaksana kurikulum di sekolah, baik yang bersumber dari satu sekolah maupun beberapa sekolah sekaligus. Yang ketiga, the demonstration model. Model ini dikembangkan untuk memperkenalkan suatu inovasi kurikulum dalam skala kecil dalam pelaksanaannya. Yang keempat, becomes system model. Ada 5 langkah kritis dalam pengambilan keputusan pengembangan kurikulum, yaitu menentukan arena pengembangan kurikulum, memilih dan mengikut sertakan pengembangan kurikulum. Yang ketiga, pengorganisasian dan penentuan prosedur. Yang keempat, pelaksanakan kurikulum secara sistematis. Dan yang terakhir, evaluasi kurikulum. Yang kelima, Taba Inspected Model. Model ini dimulai dengan melaksanakan eksperimen, diteorikan, kemudian diimplementasikan. Yang keenam, Rogers Interpersonal Relations Model. Model ini berasal dari seorang psikolog, yaitu Carl Rogers. Yang ketujuh, The Systematic Action Research Model. 3 faktor utama dijadikan bahan pertimbangan dalam model ini adalah adanya hubungan antara manusia, organisasi, sekolah, dan masyarakat, serta otoritas ilmu. Yang kedelapan atau yang terakhir yaitu Emerging Technical Model. Model teknologis ini terdiri atas 3 variasi model, yaitu model analisis tingkah laku, model analisis sistem, dan model berdasarkan komputer. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.